Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Halimah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Lokal 20A, Fakultas Syariah, Win Antasari Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Dan materi yang saya pilih untuk dijelaskan dalam video ini, yang pertama adalah tentang sumber hukum ekonomi Islam, yang kedua tentang sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi konvensional, dan yang terakhir materi tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, apakah pengertian dari sumber hukum ekonomi Islam itu? Yang pertama, kata sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat, yang mana peraturan tersebut apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, kalau sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber bagi syariat Islam. Sedangkan sumber hukum ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman untuk menggali suatu hukum dalam bermuamalah. Yang dimana muamalah di sini maksudnya adalah kegiatan perekonomian antar sesama manusia. Sumber hukum ekonomi Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer itu terdiri atas Al-Quran dan hadis, sedangkan sumber hukum sekunder itu terdiri atas ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan al-uruf. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang dikumpulkan dalam satu mushaf, yang mana firman-firman Allah tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di dalam Al-Quran itu terdiri atas ilmu akidah, syariah, akhlak, kisah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Lalu ilmu syariah adalah ilmu yang berisi tentang hukum-hukum Allah, aturan-aturan dari Allah, baik itu perintah, larangan, dan sebagainya. Dan ilmu syariah ini melahirkan ilmu fikih, yaitu ilmu dari penafsiran-penafsiran para ulama. Lalu fikih ini terbagi menjadi fikih ibadah, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih siasah, fikih muamalah, dan fikih mawaris. Nah, fikih muamalah tadilah yang menjadi sumber hukum ekonomi Islam. Selanjutnya adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Nah, yang termasuk hadis perkataan atau hadis qauli adalah Rasulullah bersabda la dharra wa la dirara, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, lalu hadis perbuatan atau hadis fi'li, contohnya Rasulullah melaksanakan salat 5 waktu. Lalu hadis ketetapan atau hadis takriri adalah semua perbuatan para sahabat yang tidak ditegur oleh Rasulullah atau didiamkan beliau, sehingga itu dimaknai bahwa Rasulullah menetapkan untuk membolehkan perbuatan tersebut. Selanjutnya sumber hukum Islam yang sekunder. Yang pertama adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan semua para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara mengenai sebuah kejadian atau kasus. Nah, di antara contoh ijma adalah asuransi dan perbankan syariah. Selanjutnya adalah qiyas. Qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada dalilnya dengan perkara lain yang telah ada dalilnya karena adanya kesamaan ilat. Misalnya adalah haramnya bir dan khamar. Nah, tidak ada kan dalil yang menjelaskan bahwa minuman keras seperti bir, whisky, dan lain-lain itu haram. Tidak ada, tetapi ada dalil yang jelas mengatakan bahwa khamar itu haram, sehingga
Minuman keras seperti bir, whisky, dan lain-lain itu juga diharamkan karena memiliki sebab yang sama seperti khamar, yaitu sama-sama memabukkan. Selanjutnya adalah istihsan. Istihsan adalah mencari hukum berdasarkan kebaikan, yaitu kecenderungan orang kepada sesuatu itu karena menganggapnya lebih baik. Misalnya dari istihsan ini adalah jual beli saham, jual beli istisna, dan jual beli online. Selanjutnya adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum. Contoh dari maslahah mursalah ini adalah perkara uang. Tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan uang, tetapi demi kemaslahatan bersama maka uang itu diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah al-uruf. Al-uruf adalah adat, tradisi atau kebiasaan masyarakat, baik perkataan maupun perbuatan. Contohnya adalah jual beli di supermarket. Nah, ini diperbolehkan dalam syariat karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi ada beberapa kaidah dalam fikih muamalah. Yang pertama, pada dasarnya setiap bentuk muamalah itu hukumnya halal kecuali jika ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mengharamkan. Yang kedua, yang berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu hanyalah Allah. Manusia hanya dapat berijtihad atau menafsirkan yang telah dijelaskan Allah. Yang ketiga, tujuan atau niat baik tidak dapat mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Yang keempat, sesuatu yang menyebabkan kepada haram adalah haram. Yang kelima, segala sesuatu yang najis atau yang merusak harkat manusia dan lingkungan adalah haram. Dan yang keenam, halal dan haram itu berlaku bagi seluruh muslim yang berakal dan merdeka. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi yang pertama, yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Kita lanjut kepada materi yang kedua. Apakah itu sistem ekonomi? Sistem artinya adalah suatu kesatuan, baik itu objek nyata maupun abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sedangkan sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara yang mengatur para pelaku ekonomi, baik itu para produsen, konsumen, pemerintah, dan lain-lain dalam kegiatan berekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, dan lain-lain, sehingga dapat terbentuk suatu kesatuan yang teratur dan dinamis dan menghindari adanya kekacauan di bidang perekonomian. Sistem ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Yang akan kita bahas pertama adalah sistem ekonomi konvensional, yang mana merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap individu untuk menentukan nasibnya dalam kegiatan berekonomi. Dan sistem konvensional ini terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, yang mana keduanya ini sangat berbeda dan bisa dibilang bertolak belakang. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini berdasarkan pada faham liberalisme dan kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri diantaranya adanya kebebasan memiliki harta secara individu, adanya persaingan bebas, dan campur tangan dari pemerintah sangat minim. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yang pertama adalah mampu mendorong setiap individu untuk bekerja keras dengan cara yang paling efisien bagi dirinya sendiri. Yang kedua, persaingan bebas dapat menekan harga produksi ke tingkat yang lebih rasional. Dan yang ketiga, mampu mendorong pelaku ekonomi mencapai prestasi terbaik. Dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis ini adalah terjadinya penumpukan harta di individu atau kelompok tertentu, dan juga individualisme yang sangat kuat mengakibatkan adanya ketidakpedulian terhadap yang lain. Selanjutnya yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ini dicetuskan oleh Karl Marx, seorang ekonom dari Jerman, yang mana beliau itu menganggap bahwa sistem ekonomi kapitalis sangat menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi rakyat menengah ke bawah.
Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis adalah kepemilikan harta sepenuhnya dimiliki oleh negara, kemampuan individu tidak diakui. Lalu, setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam aktivitas ekonomi. Disiplin politiknya tegas, dan semua proyek dilakukan oleh negara dan tidak memberikan kesempatan untuk swasta. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis adalah nasib kaum lemah sangat diperhatikan, tidak adanya pengangguran, dan kemakmurannya lebih merata. Sedangkan kekurangannya untuk sistem ekonomi sosialis ini adalah masyarakat kehilangan motivasi bekerja dan kehilangan kesempatan untuk berkreasi, serta penguasaan harta oleh negara menyebabkan penumpukan modal untuk para penguasa. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Ketika kita mendengar sistem ekonomi Islam, tentu saja kita tahu bahwa sistem ini berpedoman pada syariat Islam. Nah, sistem ekonomi Islam lahir karena pemikiran bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak hanya agama yang memberikan ajaran tentang keimanan dan hubungan manusia dengan penciptanya, tetapi juga ajaran-ajarannya memberikan solusi atau jawaban terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupan. Salah satunya adalah masalah tentang ekonomi. Nah, sistem ekonomi Islam ini lahir pada abad ke-6, lebih tua daripada sistem ekonomi yang lain, yang mana sistem ekonomi kapitalis itu lahir pada abad ke-17 dan sistem ekonomi sosialis lahir pada abad ke-18. Sistem ekonomi Islam sangat menekankan kepada pemerataan distribusi pendapatan tanpa mengurangi kesempatan berkreativitas bagi manusia. Kelebihan dari sistem ekonomi Islam adalah memperhatikan hak-hak individu, tetapi tetap memberikan batasan sesuai dengan syariat Islam. Lalu, pemerataan distribusi pendapatan dengan sistem yang baik, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Serta setiap individu termotivasi untuk bekerja keras. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi Islam ini adalah keilmuannya belum terstruktur secara sistematis seperti sistem ekonomi yang lain, dan juga masih banyak konsep yang belum dapat diterapkan secara keseluruhan. Jadi itu tadi pembahasan tentang materi kedua tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Kita lanjut ke materi ketiga. Yang pertama, pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut juga al-mal, yang berasal dari kata mana yamilu milan, yang artinya condong, cenderung, dan miring. Sedangkan secara istilah, pengertian harta adalah segala sesuatu yang dibutuhkan, diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda yang tampak atau memiliki nilai langsung seperti uang, emas, perak, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, maupun benda yang diambil manfaatnya seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya, pengertian kepemilikan. Kepemilikan berasal dari kata bahasa Arab al-milik yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Secara istilah, kepemilikan adalah hubungan antar manusia dengan harta yang telah ditetapkan oleh syara, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Lalu bagaimanakah konsep kepemilikan harta dalam Islam? Di dalam Islam, seluruh harta adalah milik Allah. Lalu Allah menjadikan manusia berkuasa atas harta itu, sehingga segala pengaturan urusan harta tersebut wajib tunduk kepada hukum Allah. Ada 3 jenis kepemilikan harta dalam Islam. Yang pertama, jenis kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah. Yang kedua, kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah. Dan yang ketiga, kepemilikan negara, yaitu al-milkiyah ad-daulah. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah adalah harta yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dimiliki dan dimanfaatkan secara individu. Contohnya seperti uang, mobil, rumah, dan lain-lain. Nah, kepemilikan individu adalah hak individu yang legal dan dikelola negara sesuai batas syariat Islam. Yang kedua, kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah
adalah segala benda yang dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, ini ada 3 jenis. Yang pertama, barang tambang yang jumlahnya terbatas, seperti tambang emas. Yang kedua, yang menjadi hajat orang banyak, seperti air dan padang rumput. Dan yang ketiga, harta yang terlarang untuk dimiliki secara individu, seperti jalan, jembatan, sungai, dan lain-lain. Nah, dan jenis kepemilikan yang terakhir adalah kepemilikan negara atau al-milkiyah ad-daulah, adalah setiap harta yang pengelolaannya diserahkan kepada kepala negara, misalnya jizyah dan ghanimah. Dan materi terakhir tentang sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam. Ada banyak sekali sebab kepemilikan harta dalam Islam. Yang pertama tentu saja dengan cara bekerja. Lalu dengan ihya'ul mawat atau menghidupkan tanah yang mati, dengan menggali kandungan bumi, berburu, mudharabah, ijarah, dan lain-lain. Lalu bisa juga dengan cara mendapat harta warisan, pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi tenaga dan harta. Baiklah, itu semua tadi materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kurang. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.